Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Ai dan Bu Linda? Alhamdulillah sehat dunia. Ya, alhamdulillah luar biasa ya. Alhamdulillah hari ini kita dapat dipertemukan di tempat yang sangat luar biasa ya, dengan suasana alam yang indah. Oke, Bu Ai juga sehat, Bu Linda juga dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan supervisi. Saya akan berperan sebagai supervisornya dan Bu Ai akan berperan sebagai coach. Bu Linda menjadi coach ya Bu ya. Sebelumnya kita akan membicarakan dulu nih Bu Ai terkait beberapa hal sebelum saya mengamati percakapan coaching antara Bu Ai dan Bu Linda. Mengenai rubrik penilaian percakapan coaching ya Bu. Maksud dengan pengertian coaching, paradigma coaching, dan prinsip coaching. Ada yang perlu kita diskusikan tidak Bu? Mungkin ada hal yang belum Bu Ai pahami. Alhamdulillah ya Bunia, sepertinya saya sudah mulai memahami tentang coaching gitu ya. Di antaranya ada apa? Konsep prinsip coaching ya. Yeah. Prinsip coaching itu tadi ada apa? Kemitraan, terus proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, kemudian saya juga sudah mulai memahami bagaimana paradigma berpikir coaching ya, yaitu diantaranya satu fokus pada coaching, kemudian juga bersikap terbuka dan ingin tahu lebih banyak, serta memiliki kesadaran diri dan membantu coaching untuk menemukan ide-ide yang baru itu paradigma. Alhamdulillah sudah mulai paham sampai di situ. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Tidak lupa nih terkait alur tirta dan rasanya juga bagaimana Bu Ai? Sudah dipahami belum? Ya, alhamdulillah ya. Selama saya mengikuti pembelajaran di modul 2.3 ya tentang coaching ya, saya sudah mulai memahami tentang apa itu coaching, juga alur tirta dan rasa ya, alhamdulillah sudah saya pahami Bu. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Nah, dari percakapan kita ini, kompetensi coaching mana sih yang ingin Ibu Ai kembangkan? Sebenarnya ya Bu ya, dari ketiga kompetensi yang ada itu ingin saya kembangkan ya. Ada mendengarkan aktif itu ya, kemudian kehadiran penuh. Ya, saya ingin kembangkan juga semuanya dan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Itu sebenarnya ingin saya kembangkan semuanya gitu. Oke. Jadi Bu Ai sebenarnya ingin mengembangkan ketiga hal tersebut ya. Iya, Kenapa betul. ingin mengembangkan ketiga hal tersebut Bu? Karena ini ya, terutama di dalam kehadiran penuh nih ya. Ketika kita sedang melaksanakan coaching tuh, dalam kehadiran penuh, saya kadang-kadang suka tidak fokus gitu Bu. Kadang-kadang suka ada aja hal-hal yang terlintas gitu dalam pikiran saya. Jadi saya tidak fokus ketika sedang asik-asik mendengarkan, tiba-tiba lewat gitu, ada beberapa detik. Nah, akhirnya kita tidak fokus di sana. Nah, ketika tidak fokus ya udah, kita jadi tidak bisa mencerna gitu, apa ya itu tadi yang dibicarakan, kita harus menemukan kata kuncinya itu apa gitu. Itu saya kurang di sana, suka tidak fokus. Kemudian di dalam mendengarkan aktif juga gitu ya, saya tuh kadang-kadang terganggu apalagi kalau di lokasi saya tuh suka ada suara-suara apa gitu ya, jadi ya merasa terganggu juga di situ. Dan dalam membuat pertanyaan berbobot, nah itu saya merasa pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan itu lebih bersifat kepada pertanyaan yang tertutup gitu ya. Jadi hanya menggunakan kata apa yang memerlukan jawaban yang pendek gitu kan. Misalnya kadang saya lupa, padahal pertanyaan itu jangan diucapkan, jangan dilontarkan, tapi kadang saya suka lupa menggunakan kata tanya apa, siapa. Nah itu, jadi saya ingin sekali mengembangkan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu Bu. Oke ya, jadi
Bu Ai itu merasa tidak fokus ketika melakukan percakapan coaching, kemudian terganggu oleh suara-suara yang dari luar itu ya Bu ya. Iya, betul. Dan Bu Ai merasa selalu seringkali menggunakan pertanyaan yang tertutup. Iya. Gitu. Oke, dari ketiga kompetensi tersebut mana nih yang ingin Bu diobservasi lebih spesifik lagi pada kesempatan ini? Iya. Jadi pada kesempatan ini saya ingin lebih fokus kepada membuat pertanyaan berbobot, mungkin itu aja Bu, yang ingin saya kembangkan untuk saat ini. Oke, jadi untuk saat ini Bu Ai ingin diobservasi lebih spesifik lagi pada membuat pertanyaan berbobot. Iya, betul. Oke, baik. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa sih Bu Ai? Saya akan merasa itu tercapai apabila si coach itu nanti dapat menggali potensi yang ada dalam dirinya. Si coach bisa menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya sendiri gitu. Dari pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan, mungkin itu saya akan merasa itu sudah tercapai gitu. Oke, jadi intinya indikator ketercapaiannya itu berarti Bu Ai dapat menggali kompetensi coaching. Ya, Oke, betul. baik ya Bu Ai ya. Terima kasih Bu Ai untuk percakapan praobservasinya. Untuk selanjutnya saya persilakan Bu Ai untuk melakukan kegiatan coaching bersama dengan Coach Bu Linda. Silakan Bu Ai dan Bu Baik, Linda. terima kasih Bu Nia atas waktu yang sudah diberikan. Baik, assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam Bu Ai. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah kabar saya hari ini sehat Bu. Sehat ya. Puji syukur, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah bahwa kita sudah diberi kesehatan, nikmat yang luar biasa ya Iya, itu. Bu. Baik Bu Linda, kemarin tuh Bu Linda sepertinya chat saya ya, minta waktu saya. Nih kalau boleh saya tahu ada apa nih? Iya Bu, bener saya sudah menge-WA Ibu ya kemarin ya. Sebenarnya sih nggak ada apa-apa Bu, cuma saya mau berbagi, berdiskusi sama Ibu tentang apa yang saya rasakan gitu Bu. Gitu, mau berdiskusi tentang Iya. apa yang saya rasakan. Nah, misalnya nih, apa sih sebenarnya yang Bu Linda harapkan dari tujuan kita coaching ini gitu? Begini Bu, mudah-mudahan dengan saya berdiskusi dengan Ibu, ya mengadakan coaching dengan Ibu, saya mendapatkan pencerahan gitu, saya mendapatkan solusi dari apa yang saya alami gitu Bu. Oh begitu, baik. Nih, kalau boleh saya tahu nih, sebenarnya masalah apa sih yang Bu Linda hadapi gitu? Begini Bu, sebenarnya sih nggak ada apa-apa gitu ya. Cuman saya merasa ada sesuatu yang mengganggu pikiran saya gitu Bu. Saya merasa heran gitu dan saya merasa bingung gitu dengan apa yang terjadi di kelas saya gitu Bu. Memang apa tuh yang terjadi di kelas Bu Linda? Begini Bu, jadi saya merasa heran gitu Bu. Kenapa sebagian besar murid-murid saya di kelas tidak menyadari pentingnya menjaga kesehatan, pentingnya menjaga kebersihan gitu Bu. Jadi mereka buang sampah sembarangan gitu. Bahkan mereka sendiri tidak peduli dengan sampah yang ada di sekitar mereka begitu Bu. Jadi saya bingung apa yang harus saya lakukan gitu. Jadi Bu Linda itu bingung, merasa kebingungan karena anak-anak di sekolah Bu Linda tidak peduli dengan Iya. kebersihan, Iya Bu, betul. membuang Seperti itu. sampah sembarangan. Begitu. Iya. Oh ya. Nih, kalau boleh saya tahu nih, apa yang sudah Bu Linda lakukan selama Begini ini? Bu, sebenarnya untuk di kelas itu setiap hari siswa sudah mendapatkan jadwal piket masing-masing Bu. Ya dari mulai hari Senin sampai hari Sabtu sudah ada petugasnya gitu. Dan mereka pun saya rasa setelah diperhatikan ya Bu, melaksanakan piketnya dengan baik gitu, sesuai jadwal gitu. Mereka piket sesuai jadwal dan kelas pun saat itu bersih gitu, langsung bersih. Tapi tidak tahu dari mana asalnya gitu, siapa yang memulainya saya tidak tahu.
eh, seiring berjalannya waktu gitu, siang sedikit di lapangan di depan halaman kelas kotor kembali gitu, sampah pun berserakan kembali itu. Itu, Bu. Jadi petugas piket sudah melaksanakan Ya, dengan baik, tepat sudah. waktunya, Ya. pagi-pagi. Ya walaupun ada sih 1-2 orang yang kadang ke piket, nah gitu suka ada kan laporan dari temennya gitu, tapi alhamdulillah sih Tapi sebagian besar melaksanakan gitu, Bu. tapi pas siang sedikit sampah kembali Ya. berserakan. Iya, gitu. Jadi Bu Linda tuh merasa bingung, kok ada lagi Iya sampah gitu, padahal dari udah mana nih piket sebenarnya? gitu. Iya begitu, Bu. Padahal Bu Linda juga sudah mengupayakan cara. Nah, Terus diingatkan juga diingatkan gitu. juga. Nah, selain itu mungkin nih cara apa lagi yang sudah Bu Linda eh, ajukan atau yang sudah Bu Linda laksanakan? Ya. Ada lagi satu cara nih Bu yang dilaksanakan gitu. Kita mengingatkan, sudah jelas ya Bu. Ya. Kita mengingatkan anak-anak supaya buang sampah pada tempatnya gitu. Ketika jajan langsung buang sampah ke tempatnya. Kemudian ada juga suatu anjuran gitu yang kami namakan programnya itu bisa gitu. Lihat Ya. sampah ambil. Jadi ketika anak dimanapun melihat sampah langsung ambil, buang ke tempat sampah, kemudian siswa cuci tangan kembali gitu. Nah itu sudah dianjurkan gitu. Jadi Bu Linda sudah melaksanakan program LISA, Ya, gitu. lihat Kami namakan sampah, itu gitu. ambil. Ya supaya anak gampang mengingat ya. gitu. Nah nanti kalau sudah diambil tuh sampah tuh mau diapain tuh? Nah, dibuang ke tempat sampah. Oh, dibuang ke Sama tempat siswa. sampah. Jadi ada sampah nih, siswa lagi berjalan nih misalkan ya. Lihat sampah diambil sama siswa, buang ke tempat sampah, siswa cuci tangan kembali gitu. Hanya itu aja. Iya. Tidak diberdayakan misalnya kalau sudah diambil sampahnya kan tentu sampah itu banyak ya, ada sampah organik misalnya, Ya, ada kalau yang itu non-organik sudah ini juga. Bu, kalau itu sudah ada tempatnya gitu kan, tempat di sekolah saya tempat sampahnya udah terpisah nih, Ya. yang organik dan anorganik, tapi langsung udah ngerti, alhamdulillah kalau itu siswa Sudah Bu. mengerti. Ya, cuman yang belum sadar itu membuangnya gitu. Membuangnya saja Iya, yang belum iya. sadar itu. Padahal sudah dipungut, dilihat sampah diambil Iya. terus dibuang kan? Ya, sudah diingatkan lagi. Diingatkan, tapi tetap aja gitu ya, masih ada aja Iya. yang Banyak Bu, bukan ada lagi. ya padahal Bu Linda sudah berbagai Iya, cara ya. Iya, betul. Nah, menurut Bu Linda nih, ada nggak kira-kira cara yang lebih bagus lagi gitu, yang lebih efektif, yang belum Bu Linda laksanakan, tapi sudah terbersit Iya, dalam iya, hati iya. Bu Linda misalnya? Insya Allah ada Bu. Rencananya begini, kami gitu ya, kami akan membuat suatu program yaitu lomba kebersihan kelas gitu. Jadi akan membuat suatu program lomba kebersihan kelas yang mudah-mudahan program itu dapat memotivasi siswa gitu Bu. Jadi mungkin itu Bu program. Lomba kebersihan kelas ya. Dan kegiatan lomba itu diikuti oleh semua siswa Ya. kah atau hanya dari kelas tinggi atau gimana, kelas bawah diikut sertakan? Rencananya sih dimulai dari kelas tinggi dulu, tapi untuk kedepannya kan tidak tahu ya, mudah-mudahan berjalan lancar gitu. Sekarang rencananya dari kelas tinggi dulu, dari mulai kelas 4, 5, dan 6 itu Bu. Kegiatannya seperti apa tuh kegiatan lombanya? Kegiatannya seperti ini. Kami terlebih dahulu akan memilih tim penilai dulu, tim penilai dari tiap-tiap kelas. Jadi Ya. dipilih tim penilainya tentunya dengan bimbingan dewan guru ya, tim penilai itu. Kemudian setiap kelas membersihkan kelasnya semaksimal mungkin gitu, ditilai oleh tim penilai itu. Kemudian nanti juaranya nih, juara kelas terbersihnya diumumkan sesudah pelaksanaan upacara bendera. Jadi setiap Senin gitu setelah pelaksanaan upacara bendera ada pengumuman kelas terbersih gitu untuk memotivasi siswa gitu Bu. Mungkin Apakah seperti ada itu. reward gitu? Ada Akan insya Allah ada diberikan reward juga gitu, sih. walaupun berupa pujian ya Bu ya, Ya. rewardnya berupa pujian ya, kemudian penghargaan berupa pujian lah gitu rewardnya. Jadi dengan maksud supaya anak itu lebih bersemangat Ya lagi. lebih termotivasi lah mungkin Bu, seperti itu. Nah, kalau lomba itu kan sepertinya itu hanya dalam waktu sebentar ya, Iya, namanya lomba. Apakah menurut Bu Linda dengan lomba itu bisa tercapai atau perlu bagaimana gitu?
Memang ya Bu, dalam suatu program gitu pasti ada tantangannya mungkin gitu ya Bu, Ya. pasti ada tantangannya gitu, baik dari luar maupun dari dalam gitu. Tapi kami nantinya mengharapkan dengan lomba itu siswa akan termotivasi, kemudian timbul kesadaran dalam dirinya gitu untuk menjaga kebersihan kelas, walaupun nanti di kemudian hari misalkan lomba itu sudah tidak kami laksanakan, tapi program itu akan berjalan, kebersihan kelas itu akan tercapai gitu. Itu sih sarannya. Ini untuk lomba ini hanya di awal saja, sasaran di awal, kegiatan di awal gitu maksudnya, supaya nanti siswa menjadi terbiasa gitu. Mudah-mudahan bukan hanya karena lomba sih Bu kedepannya. Jadi apakah perlu dilaksanakan lomba itu secara berulang atau beberapa kali? Mungkin begitu? seperti itu. Kalau di awalnya belum ada ketercapaian, mungkin bisa diadakan terus lomba itu gitu. Bahkan nanti yang terlibat kelas bawah bisa dilibatkan gitu. Saya rasa seperti itu. Oh, ya. Jadi Bu Linda untuk waktu, kira-kira nih kapan tuh waktunya akan dilaksanakan? Insya Allah Bu, kalau sudah ada niat baik itu saya rasa harus cepat dilaksanakan gitu. Saya akan segera berkoordinasi dengan pimpinan saya, dengan kepala sekolah, kemudian saya juga berkolaborasi dengan dewan guru yang lain untuk membuat perencanaan lomba tersebut dan tentunya mensosialisasikannya dengan siswa gitu Bu. Ya berarti Bu Linda itu akan berkolaborasi Iya. dengan Iya. yang orang lain. Iya, dengan guru Tentunya yang lain. dengan untuk kegiatan tersebut butuh sekali dukungan kan Iya, ya. betul. Nah kira-kira Butuh sekali, siapa tuh dukungan yang dibutuhkan? Yang pasti yang pertama dukungan dari kepala sekolah pasti Bu, kemudian dari dewan guru yang lain, dari Ya. siswa, kemudian dari saya rasa melebar ya kalau masalah kebersihan ke orang tua siswa, kemudian ke masyarakat sekitar. Di masyarakat sekitar ada pedagang gitu. Ya. Saya minta dukungan ke sana gitu. Baik, nah kira-kira nih komitmen apa nih yang akan Bu Linda jalankan? Nah, mungkin begini Bu, untuk komitmen saya, komitmen dari diri saya dulu ya. Ya. Insya Allah saya tidak akan pernah lelah gitu, saya tidak akan pernah bosan gitu untuk mengingatkan siswa, mengajak siswa untuk selalu menjaga kebersihan, mulai dari kebersihan pribadi, kebersihan lingkungan, dan nantinya akan ke kebersihan rumahnya masing-masing. Mungkin seperti itu Bu untuk komitmen. Komitmennya. Baik, Bu Linda, sepertinya saya sudah sangat jelas ya mendengarkan apa yang Bu Linda, masalah apa yang Bu Linda hadapi, kemudian kira-kira cara atau aksi yang akan Bu Linda lakukan sudah sangat jelas sekali bagi saya. Nah, mudah-mudahan Bu Linda dapat melaksanakan apa yang sudah Bu Linda programkan itu Insya dengan Allah. baik, supaya kita mendapatkan satu hasil yang kita harapkan ya Bu Linda. Iya Bu. Ya mungkin pertemuan ini rasanya cukup ya untuk saat ini Bu Linda. Ya, terima kasih Bu atas waktunya ya. Ya, terima kasih Bu Linda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai ya. Alhamdulillah Bu Ai dan Bu Linda, terima kasih atas percakapan coachingnya. Oke, saya dapat menyimak dengan baik ya. Percakapan yang dilakukan oleh Bu Ai dan Bu Linda sudah sangat luar biasa ya. Baik Bu Ai, selanjutnya saya akan menanyakan beberapa hal terkait apa yang sudah Bu Ai lakukan tadi, percakapan coaching dengan Bu Linda. Oke. Dari percakapan yang sudah dilakukan nih Bu Ai pada saat coaching tadi, bagian mana sih yang menunjukkan ketercapaian pengembangan yang diinginkan Bu Ai? Dari yang saya lakukan tadi ya, saya merasa pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan itu ya sudah menunjukkan hasil ke arah yang saya harapkan, yaitu pertanyaan yang saya lontarkan bisa membuka, menggali potensi yang ada pada diri coach, yaitu coach itu terus mengeksplorasikan apa yang keinginan-keinginan atau tindakan-tindakan yang akan dia lakukan.
Saya rasa dengan jawaban-jawaban itu, nah itu merupakan suatu keberhasilan bagi saya bahwa oh ya, pertanyaan yang saya lontarkan itu sudah mengena gitu, meskipun ya saya belum merasa puas juga begitu. Oke, jadi intinya dari percakapan tersebut Bu Ai sudah dapat menunjukkan ya ketercapaian pengembangan yang diinginkan, yaitu membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi ya. Ya. Karena Bu Ai melihat bahwa Koci sudah dapat mengeluarkan ide-idenya. Iya. Betul seperti itu, Bu. Betul, menurut Oke, saya iya. seperti itu. Meskipun ya dalam hati saya masih ada yang kurang sih gitu. Yang kurangnya di mananya nih, Bu? Yang Eh, dirasa kurang yang berhasil. dirasa kurang berhasilnya itu ya saya masih merasakan masih ada keinginan pertanyaan yang saya lontarkan, tapi gimana ya, saya eh, apa nih yang harus diucapkan gitu, padahal tujuan saya tuh saya ingin bertanya seperti ini, tapi cara mengungkapkannya itu gimana ya, begitu sih. Kesulitan mengungkapkan maksudnya begitu. Mengungkapkannya itu, kemudian saya juga lah kok saya tadi sepertinya mau nanya ini, tapi kok yang keluar ini, tapi alhamdulillah jawabannya juga jadi nyambung juga, menggali potensi Koci juga begitu. Oke, ya. Berarti Bu Ai sudah puas atau belum nih sebenarnya? Sebenarnya sih belum puas, masih banyak yang ingin saya gali dari diri Koci ya, tapi berhubung ya waktu juga, karena ada kepentingan yang lain juga, mungkin kita bisa laksanakan di kesempatan lain ya Bu Linda ya, Iya, kita siap, Bu. bisa berdiskusi lagi, berbincang-bincang lagi gitu. Oke, baik ya. Jadi Bu Ai intinya merasa ada ketercapaian ya, Iya. pengembangan yang diinginkan. Nah, Bu Ai izin saya menyampaikan beberapa hal yang menjadi catatan saya pada saat melakukan observasi percakapan coaching Bu Ai dengan Bu Linda ya. Eh, tapi sebelumnya mohon maaf nih Bu, Nggak apa-apa ya, Bu, nggak apa-apa justru ya. bagus tuh kan untuk membangun Maaf ya. saya menuju ke arah yang lebih baik Bu, nggak apa-apa. Oke, baik. Yang pertama nih Bu, Ya. sepertinya tadi Bu Ai lupa untuk mencatat kata-kata kunci ya. Oh, iya. Oke, ya. Kata kunci ini memang penting ketika kita akan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot ya. Oke, tadi sepertinya saya tidak melihat Bu Ai mencatat gitu ya. Kemudian tadi di pertanyaan yang pertama nih, Bu Ai langsung menanyakan kan kepada Bu Linda, apa sih yang sudah dilakukan Bu Linda gitu. Nah, ini langsung menanyakan apa yang sudah dilakukan, berarti ini adalah mengidentifikasi, betul begitu maksudnya Wibu ya, mengidentifikasi apa yang sudah dilakukan, berarti mengidentifikasi apa yang sudah terjadi. Iya, begitu. Oke ya. Tadi mungkin kalau menurut saya nih ya, kalau melihat dari kata kunci yang disampaikan oleh Bu Linda menyampaikan tadi kata tidak peduli. Nah, mungkin Bu Ai bisa memberikan pertanyaan tidak pedulinya seperti apa gitu. Oh, iya, Tidak iya, pedulinya seperti apa. Tidak langsung memberikan pertanyaan apa yang sudah dilakukan. Nah, oke, mungkin itu ya Bu. Kemudian ada lagi nih yang jadi catatan saya, kenapa sampah organik tidak diberdayakan? Ya, mungkin Bu Ai tadi lebih ke menjudge ya, mengarah ke situ, tidak diberdayakan sampah organiknya gitu ya. Tapi memang akhirnya Bu Linda juga bisa mengungkapkan ya bahwa ada apa yang sudah dilakukan oleh Bu Linda, bahwa di kelasnya penanganan seperti apa. Mungkin tadi kurang sedikit aja sih itu ya, yang langsung menanyakan tidak diberdayakan gitu. Iya. Mungkin lebih bisa menggunakan kata tanya yang lain. Oke, tidak seperti itu ya. Jadi nanti takutnya terkesan Bu Linda ini kok tidak memberdayakan sampah organik sih gitu. Ya, mungkin ada pertanyaan yang apa yang sudah Bu Linda lakukan dengan sampah itu gitu ya, mungkin nanti seperti apa jawaban Bu Linda. Tapi intinya sih memang sudah bagus ya. Dari percakapan coaching antara Bu Ai dengan Bu Linda ini, kata kuncinya tidak semuanya sih, banyak juga yang Bu Ai sudah ambil dari kata kunci tersebut untuk membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akhirnya membuat Bu Linda dapat mengeluarkan ide-idenya nih, termasuk tadi lomba kebersihan ya, sesuatu yang luar biasa sekali. Oke, itu saja sih Bu Ai catatan dari saya.
ya secara keseluruhan sih positif, sangat mengapresiasi sekali dan sangat bagus terkait alur tirtanya juga sudah dapat, rasanya juga sudah nampak ya Bu Ai ya. Oke. Bu Ai untuk selanjutnya, untuk kegiatan coaching selanjutnya nih, kira-kira apa nih yang ingin Bu Ai kembangkan lagi ke depannya selain dari membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot ini? Ya. Jadi ke depan ketika melakukan coaching tuh saya ingin mengembangkan yang itu tadi Bu, kehadiran penuh ya, kehadiran penuh supaya saya dapat fokus pada coaching gitu, sehingga ketika saya fokus saya dapat menangkap kata-kata kata kunci gitu, kata kunci saya dapat tangkap, kemudian ya supaya saya nanti bisa melakukan yang sesuai dengan yang saya harapkan. Jadi kehadiran penuh itu ya, kehadiran penuh ingin saya kembangkan. Kemudian ya mendengarkan aktif juga saya ingin kembangkan juga Bu. Gitu. Oke, jadi presence ya, dengan mendengarkan aktif. Oke, mungkin itu nanti kita bisa lakukan lain kali ya Bu ya. Pada sesi supervisi lain kali. Karena kita waktunya terbatas nih Bu ya. Untuk saat ini hanya satu kompetensi saja yang Bu Ai kembangkan, dan itu sudah sangat luar biasa sekali percakapan kita hari ini nih. Terima kasih ya Bu Ai ya. Sama-sama ya, Bu Linda juga terima Ya, kasih. sama-sama. Ya, alhamdulillah kita berada di tempat yang sangat menyenangkan. Di alam terbuka ya. Oke. Itu saja mungkin Ibu untuk pertemuan kali ini. Saya cukupkan sampai di sini saja. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.